Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel di Sera Channel. Nah guys, seperti janji aku terakhir ya di video aku yang aku upload kemarin, aku akan bahas lagi ya kelanjutan untuk alur cerita K-drama King the Land ya, untuk episode 2. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong dong please subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk tekan like, comment, and share video ini agar bermanfaat untuk kita semua yang sama-sama suka K-pop. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita bahas untuk drama King the Land episode kedua. Check it out. Nah ini ada di mana terakhir sekali ya, itu scan-nya itu di mana si Sarang ini ya kepergok lagi BAB di kamar hotelnya si Gowon gitu ya. Jadi ya sama-sama shock lah ya, terkejut lah. Kok ini ada orang gitu kali ya. Jadi ya spon aja teriak gitu, "Oh iya kamu mesum apa kamu ini ya?" Gitulah ya. Dan si Gowon juga terkejut, kok ada cewek ini di kamar aku, lagi di WC ya. Ya saling tarik-tarik gitu ya, tarik-tarik pintu, dorong, kebuka dan mereka jatuh ke pelukan ya. Si Sarang ini jatuh ke pelukannya si Gowon gitu ya. Namanya juga genre romantis ya, komedi-komedi romantis. Jadi sini si Sarang ini ya sengaja nggak kepeluk si Gowon. Terus si Sarang ini langsung aja nih kasih si handphonenya si Gowon, karena emang si Sarang ini ke kamar itu memang mau ngasih HP gitu sih, handphonenya Gowon yang ketinggalan. Jadi ya gitulah ya. Terus dia mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Si Gowon bilang, "Kita nih kayaknya kita gak pernah ketemu gitu, di mana?" Tapi kata Sarang, "Enggak kok, ini the first kita ketemu," katanya. Tapi si Gowon nih ingat, "Kamu nih yang dulu ngatain aku mesum waktu di tempat olahraga gitu." Tapi si Gowon di sini tetap yang ngejar si Sarang gitu, yang mau minta penjelasan mungkin ya lebih kurang. Tapi si Sarang nih rada-rada cuek, tidak ada yang bisa aku katakan lagi gitu. Nah belibet akhirnya si Gowon nih bilang, "Kamu itu yang jatuhin aku waktu di tempat gym," dia bilang. Oh si Sarang ingat, "Oh kamu ini si mesum itu yang pakai baju harimau itu ya," kata ini ya. Oh ternyata memang ya, kalau si mesum itu pasti ngintip-ngintip. Lah itu bukannya WC aku gitu ya, dia bilang ya. Jadi sini masih ada kesalahpahaman antara si Gowon dan si Sarang. Dan si Sarang masih menganggap si Gowon ini yang ngasih note ya buat kencan untuk dia, dan ya akhirnya ya memang masih salah paham, intinya kayak gitu. Akhirnya dia pergi gitu kan, si Gowon pergi dan si Sarang ini juga pergi. Tapi kayaknya dia berusaha si siapa nih, Sarang nih ngata-ngatain, "Ih dasar mesum" gitu. Tiba-tiba pitulnya kebuka lagi nih guys, katanya nih kan, di mana-mana adalah tamu is the first. Jadi memang dia yang pertama. Dan di sini si Gowon ini membetulkan kalimat yang diucapin sama Sarang gitu, suatu kalimat yang mungkin dalam Koreanya kurang tepat ya penyebutannya. Jadi si Gowon ini berusaha untuk membetulkan si kalimat si Sarang ini ya. Nah di sini ada scan di mana si Gowon ini udah ngambil berkas nih ceritanya di kamar. Jadi dia ngasih berkas, datanya itu adalah berkas lamaran kerjanya yang mau masuk ke hotel. Nah dia kasih ke ayundahnya ya, ke kakak perempuannya ya. Dia bilang ini adalah suatu aturan yang kenapa harus gitu. Dia bilang, "Kita kan keluarga ya, ini aturan, jadi kamu harus masukin lamaran ya, nggak bisa nih lewat belakang nih, nggak bisa ya." Nah ini sih ada si asistennya Gowon ini ketemu lagi sama si manajer ketuanya nih ya. Jadi yang dia masih menyangka si Noang segini ya, si Gowon ternyata bukan cuman asisten. Dia menyangka ini adalah si Gowon ya. Jadi dia basa-basi lah ya, ngajak bukan kencan sih, makan malam gitu ya. Ya langsung saja si Sang ini ya mau lah ya, cewek cantik yang ngajak yang makan, kapan lagi gitu ya, langsung yes or no yes lah pastinya ya. Ternyata itu kan Gowon guys, dia seneng banget. Si ceweknya seneng juga, dia kira kan Gowon gitu. Waduh, nggak banget gue scan ini.
Oke, lanjut di sini dia pergi ya sama si Gowon ya buat menghadiri pelantikan bahwa si Gowon ini udah menjadi manajer umum di hotel ya. Siapa tak disangka ya si cewek yang ketua manajer yang apa namanya pegawai yang tadi ya, menyangka yang cowok Angsik ini Angsik maksudnya ya naik ke panggung ya karena dia adalah Gowon, dia kira ya, ternyata bukan guys, kata dia langsung terpelongo aja gitu. Lah ini kok si cowok ini nggak naik, kok malah si cowok ganteng yang naik, ini siapa gitu. Dan dia salah menerka bahwa si Angsik itu bukan Gowon tapi cuma asistennya ya, terpelongo aja dia ya. Lah sempat lucu juga scan ini. Dan si Sarang ya juga terkejut, lah kok ini si mesum naik gitu, nggak taunya si mesum ini adalah manajer ketua umum yang baru gitu ya, bukan si mesum ternyata Sarang ya. Nah di sini juga di scan ini Sarang sebagai pegawai terbaik ya memberikan buket bunga kepada si Gowon ya, dengan terpaksa ya dia naik panggung ngasih gitu. Nah di sini si Gowon ini masih plot twist ya, teka-teki ya, dimana memang sih kita hahaha gitu ya awal-awalnya episode, tapi ada diselip-selipin misteri ya, kenapa sih Gowon ini cari data yang kita bahas kemarin. Ternyata dia ini ada kayak demam panggung gitu guys. Itu dia tuh nggak suka lihat orang tuh tersenyum, karena semua di hotel itu ya memang dipaksa untuk tersenyum semua gitu ya. Dan dia tuh nggak suka, kayak trauma gitu, jadi dia rada pusing di panggung nih, nggak kuat, tapi dia berusaha menguatkan diri agar bisa tampil energik dan profesional ya sebagai ketua manajer baru ya. Nah di sini ada si Sarang ngasih buket bunga nih guys, buket bunga, dan Sarang berusaha menutupi mukanya, tapi ya masih aja tetap terlihat sama si Gowon. Nah kita ketemu lagi nih, kamu harus ikut aku, oke, karena kita harus ada yang diselesaikan. Nah di sini si Sarang udah di kantornya si Gowon nih. Nah di sini si Angsik ini jelasin bahwa nanti ada video syuting ya, dimana dia hotel itu mau promosi gitu dan mengharuskan buat iklan. Nah si aktor dan aktris yang akan memerankan iklan itu adalah Gowon dan Sarang sebagai pegawai terbaik dan manajer baru yang ganteng, subhanallah ya. Jadi nah di sini juga si Gowon ini ya klarifikasi, kenapa kamu bilang saya mesum ya, padahal saya ini hanya manusia biasa gitu ya. Terus Sarang bilang, kamu yang mengirimkan saya ya suatu surat ya, catatan bahwa kamu buat hati saya membara dan berikan kunci hotel. Itu bukan aku, kenapa aku berikan kunci hotel kepadamu, dia bilangnya. Bukankah kamu laki-laki yang berkaus harimau itu? Memangnya kaos yang berkaus yang bergambar harimau cuman aku, banyak deh. Jadi sini semuanya clear ya bahwa bukan si Gowon yang. Nah akhirnya si Sarang minta maaf karena udah salah paham nih sama si Gowon ya. Nah di sini ada scan di mana ada temannya Sarang ya, Gowon Hee. Nah ini pramugari guys, jadi dia ini tugasnya ya pramugari ya gitu ya. Nah ada si cowok ganteng tiba-tiba muncul ya, membantu Gowon Hee mengangkat brankas gitu. Jadi si cowok ini sangat care gitu ya, sangat perhatian sama Gowon Hee yang membantu dalam segala tugas. Nah di mana ini adalah suatu masalah yang bukan gara-gara Gowon sih ya, gara-gara temannya gitu. Temannya ini gak sengaja buang jaket penumpang dan terpaksa Won Hee yang turun tangan menyelesaikannya dan meminta maaf. Nah karena jaketnya udah kotor, jadi si Won Hee ini cepet-cepet nih ke tukang laundry ya. Nah dibantuin lagi nih sama si cowok ganteng ya, kita belum tahu namanya siapa ya, yang pasti ganteng ya guys ya, membantu Won Hee untuk mengantarkan jaket yang udah di laundry tadi ya. Oke, next ada scan lagi di mana si Angsik ini ya makan malam sama si manajer ini ya gitu ya, ketua manajer namanya siapa lupa aku ya. Jadi aku salah ya, kamu bukan Gowon ya, kamu hanya pegawai biasa, aku kira kamu adalah Gowon ya, ternyata bukan, dan aku nggak mau lagi ya intinya sama kamu gitu ya. Akhirnya ya udahlah, mereka putus dalam sekejap ya. Di sini si Sarang disuruh diajak sama Angsik gitu ya
untuk menghadiri sebuah acara pelantik, masih dalam acara pelantikan si Pak Gowon ya, manajer baru ya. Tapi ini di kelas VIP gitu ya, dimana wow si Sarang aja belum pernah ke sana gitu ya, sebagai pegawai yang biasa ya. Jadi situ sebuah mewah guys, dari mulai pelayanan, makanan, semuanya di situ isinya orang kaya semua guys ya. Jadi nah tetep si Gowon datang, kata kamu nggak mau lagi ketemu aku, dia bilang kok kita ketemu lagi ya, itu adalah sebuah destiny. Oke ya, langsung aja Sarang duduk gitu ya. Nah ini adalah obrolan seputar percakapan ketua-ketua hotel ya. Ada kakaknya yang sangat menginginkan suatu perusahaan itu, maksudnya hotel itu ya, sangat ambisi gitu. Nah cheers bersula untuk ketua baru Gowon ya. Si Sarang ya apa namanya ya, auto aja gitu berdiri gitu ya kan, mungkin biasa ngedugem gitu ya. Jadi ya langsung aja si Pak Ketua ini lihat, kamu siapa? Beri kata sambutan untuk Pak Gowon kita ya. Ya dia di sini berkata sambutan ya sebagai pegawai terbaik dan welcome ya manajer Pak Gowon ya, welcome to the hotel gitu. Dan tak lupa juga Gowon juga memberikan kata sambutan. Dan salah satu kesan yang diberikan sama Gowon ya, aku tidak akan membuat Hotel King ini menjadi hotel yang membuat senyum terpaksa katanya. Nah, itu ya kakak Kiki lah. Nah, di sini si kakaknya ngingetin sama Gowon, kamu nggak bisa ya ngambil hotel ini, hotel punya gue gitu ya. Nanti mungkin ya. Padahal si Gowon tuh nggak mau sih ngerebut hotel ya mungkin. Oke, next lanjut ya. Di sini si Sarang dikasih tuna yang harganya 700 juta gitu ya. Makanan sisa, bukan sisa sih ya, dari pertemuan pelantikan di kamar hotel VIP gitu ya, dikasih karena dia memberikan kata sambutan terbaik. Dan dia pikir mau kasih neneknya nih, neneknya sibuk. Terus telepon cowoknya juga sibuk katanya nih kan. Jadi ya dia pulang lah ya, bawa tuh ikan, di bus jatuh tuh ikan, kepala ikan, semua teriak ini kepala apa, padahal itu kepalanya si ikan tuh nih harganya 700 juta won guys. Dan temannya si Gowon Hee ini ya tidak berani membelahnya gitu. Tiba-tiba ada temannya Dael, wow ini ada kepala ikan tuh, nice, nih aku bantuin motong. Wow ini harganya mahal kata temannya kan, jangan dimakan mentah kan ya, karena ini mahal gak usah dimakan ya kata si Sarang. Siapa yang mau beli kepala ikan tuna, ya udah kita makan aja meskipun mahal, kapan lagi ya makanan enak gitu ya. Nah di sini Gowon disuruh bapaknya pulang nih, tapi dia nggak mau ya. Dan ya sini ada juga angsik ya, berusaha untuk mengantar. Nah ini si Sarang udah pulang ke rumah nih ceritanya guys. Dia buka buku harian lamanya gitu ya, teringat masa lalu, masa kecilnya ya. Memang dari kecil memang cita-citanya itu pengen jadi pegawai hotel ya. Nah sini ada scan dengan ibunya gitu. Oke lanjut next. Sini ada Gowon lagi lari pagi, bukan lari pagi sih, nge-gym gitu ya, olahraga pagi guys. Nah di sini ada scan si Dael ini naik jabatan guys. Hore sengil cuka, selamat gitu ya, dia naik jabatan dan dia harus mengubah peraturan gimana sebuah senior itu nggak boleh lagi nyuruh junior untuk menyiapkan makanannya, karena dia tuh udah pernah jadi junior disuruh gitu, jadi nggak enak. Jadi dia mau junior itu sejahtera. Nah di sini dia berhasil menjual sebuah kacamata dan temannya si Won Hee ini datang untuk memberikan semangat. Nah ini ada scan lagi di mana si Sarang ini ketemu klien ya. Kliennya adalah selebgram ya di Korea. Dia tuh mesen kamar biasa tapi mau dinaik level ke apa ya, ke deluxe apa tuh ya. Jadi nggak bisa kalau mau naik level gitu ya, mau naik apa namanya dari kamar suite ke deluxe itu emang harus bayar, tapi dia ini nggak mau bayar. Dan dia pikir karena dia selebgram nanti dipromosiin, tapi tetap si peraturan hotel nggak boleh gitu, nggak boleh, harus bayar gitu. Nah terus Gowon sih lihat nih si Sarang selalu menolak, akhirnya si ketua manajernya yang menanganinya. Nah di sini si Sarang diajak sama Dongseng untuk namanya diskusi wawancara untuk syuting promosi hotel mereka ya nanti. Dan di sini promosi itu dilakukan oleh Gowon dan Sarang. Nah ini si Sarang ngedate nih sama cowoknya. Cowoknya super sibuk, bukan sibuk kerja ya guys, sibuk kumpul-kumpul sama teman-temannya ya.
Nah ini dia, tahu Sarang udah capek mau suruh naik ya. Nah lagi pacaran aja mereka ditelepon gitu ya, ditelepon si cowoknya suruh kumpul-kumpul sama temannya, kumpul lagi ya. Apa namanya, ngaitin gembok tapi gemboknya dilempar, kuncinya baru digantungin kebalik ya. Seharusnya gemboknya yang digantungin, kuncinya yang dihilangin pak ya, salah gitu. Nah jadi si cowoknya ini aku lupa namanya siapa ya, jadi dia ngajakin Sarang untuk reuni lagi, reuni again katanya. Dan di sini si Sarang tuh dicuekin banget sama cowoknya. Si Sarang mutusin untuk pergi ya. Kok kamu pergi katanya? Ya ngapain aku di sini? Aku dicuekin, enak kan aku pergi. Dan masih dengan sikap kekehnya si cowoknya masih ya nggak Sarangnya, Sarang pergi aja. Nah di sini Gowon masih cari seorang yang dia cari tapi nggak ketemu guys. Aduh capeknya jadi mereka berdua ya, salah satunya dicuekin cowoknya, salah satunya ya misinya belum berhasil. Nah mereka mau berangkat nih guys ya, terus keluar kota lah ya, kira-kira begitu. Jadi si Gowon ini sangat terpukau melihat kecantikan Sarang datang ya. Nah ini ada angsik halo Enyong gitu ya. Jadi waktu mau mereka berangkat nih, si koper Gowon ini ya kena salah satu penunggu di bandara gitu ya. Pikir kita mau berkelahi atau taunya mau dikasih Gowon itu duit ya sebagai permintaan maaf. Emang ya kalau orang kaya itu beda ya, permintaan maafnya langsung uang, bukannya maaf langsung gepok nih uang gitu ya. Oke next ya, mereka nyampe, terus si Sarang ini mau naik nebeng gitu ya, pakai mobil mewahnya si Gowon gitu ya buat sampai ke hotel. Si Gowonnya nggak mau guys, mereka ya naik taksi si Sarang sama No Angsik ya. Ya view pemandangan sini sangat indah ya untuk mereka syuting guys. Dan ini papinya nelpon, kamu harus syuting yang benar-benar bagus ya kan, ini adalah soal ekonomi untuk perusahaan hotel kita. Oke. Nah view untuk mereka syuting. Nah jadi di sini ada jadi daftar pertanyaan wawancara itu sebenarnya udah disiapin ya, dan itu udah dibaca Gowon, tapi tiba-tiba direvisi nih. Nah, terkejut juga Sarang, nggak tahu ini si ulanya kakaknya Gowon ya, memang sengaja untuk jatuhin Gowon biar wawancara itu nggak berhasil ya. Sini wow, si Gowon ini sangat ganteng ya, ganteng banget. Dan si Sarang juga terpukau banget melihat kedatangan Gowon dari ujung ya, datang padanya, sangat terpukau. Oke, bersambung guys. Nah buat kalian yang masih penasaran ya episode 3-nya gimana nih, apakah Gowon bisa bisa menjawab wawancaranya atau gimana kelanjutan hubungan mereka. Nah tungguin terus video aku ya, jangan sampai ketinggalan ya, stay tune terus. Makasih buat yang udah nonton dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.